Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Rahmana dengan NIM 4212301 dari kelas Mekatronika 6A pagi. Dan rekan saya, Yones Bagus Tajati Hartoyo dengan NIM 42 12 30 10 14 dari kelas Mekatronika pagi 6A. eh, di video ini kami akan mempresentasikan hasil tugas desain sistem Mekatronika kami, yaitu tugasnya jalannya konveyor. Pertama-tama kita tampilkan dulu, jelaskan dulu desain 3D mekanikalnya. Silakan Yohanes. Baiklah. Berikut adalah desain 3D-nya. Di sini ada conveyor dengan panel listrik, motor, dan juga ada dua sensor limit switch. Komponen-komponennya di sini pertama itu adalah ada bodi untuk conveyor, kemudian ada shaft bearing untuk perputaran conveyornya, kemudian ada beltnya sebagai landasan untuk barang-barangnya. Kemudian di sini ada dua buah limit switch. Yang pertama ada di jalan keluar, yang kedua adalah di jalan masuk. Limit switch ini bekerja dengan ketika ada barang yang lewat dan menggeser limit switch, maka kontrolnya akan menjadi on sehingga nanti bisa terdeteksi di PLC. Kemudian di sini ada panel. Panel di sini terdapat tombol start dan stop, kemudian emergency, dan kemudian ini adalah untuk kuncinya. Kemudian di sini juga ada satu buah motor tiga fasa, dan di sini juga ada dudukannya untuk motornya supaya tidak jatuh motornya. Oke, sekian dari desain mekanikalnya. Akan lanjutkan kepada tampilan panel luarnya. Oke, berikut tampilan panel luarnya seperti yang tadi ada di desain. Di tampilan panel luar ini terdapat tombol start untuk memulai mesinnya, kemudian ada tombol stop untuk men-stop mesinnya, kemudian ada emergency. Ketika ada emergency maka mesin akan berhenti secara total. Dan di sana ada penguncinya agar untuk mengunci pintu dari panel boxnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Henry. Oke, terima kasih Yohanes. Eh, untuk permulaan kita akan jelaskan terlebih dahulu panel dalamnya. Oke, dalam panel dalam itu terdapat beberapa komponen penting, yaitu ada MCB. MCB ini juga ada dua, yaitu MCB 3 pasang, lalu ada MCB 1 pasang. Lalu di sini ada power supply unit, yaitu konversi dari AC ke DC. Baru di sini ada PLC, PLC-nya menggunakan Mitsubishi FX5U 32M. Baru di sini ada relay uh, dan TOR, thermal overload relay untuk safety. Jadi fungsi dari relay ini nanti untuk mengaktifkan motor tiga fasa yang ada di desain 3D tadi. Ini kira-kira bentuk panel dalamnya. Oke, sekian untuk panel dalam. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian elektrikal. Untuk bagian elektrikal pertama-tama yaitu rangkaian daya terlebih dahulu. Rangkaian daya tentu saja menggunakan tiga pasang, yaitu ada L1, L2, L3, baru ada netral, baru ada ground. Seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan MCB 3 pasang, jadi dari sumber itu turun melewati MCB 3 pasang, lalu turun lagi melewati K1 langsung, baru dari K1 melewati TOR, baru dari TOR langsung ke motor 3 pasang. Sekian untuk rangkaian dayanya. Selanjutnya yaitu rangkaian kontrol.
Dalam rangkaian kontrol terdapat beberapa komponen. Pertama yaitu MCB satu fase tadi sebagai safety di rangkaian kontrol. Baru ada tombol start, tombol stop, tombol emergency stop tadi. Baru di sini ada dua sensor, yaitu sensor limit in dan sensor limit out. Baru di sini ada PLC Mitsubishi tadi. Baru di sini ada coil relay. Oke, di sini untuk tombol start dihubungkan ke X0, tombol stop dihubungkan ke X1, tombol emergency stop ke X2, tombol sensor limit in, tombol sensor, kontak sensor limit in dihubungkan ke X3, kontak sensor limit out dihubungkan ke X4. Baru untuk output di sini ada coil K1 itu dihubungkan ke E0. Untuk COM dari PLC yaitu 0 volt negatif dan sumber untuk menghidupkan PLC Mitsubishi FX5U32M yaitu AC. Sekian rangkaian kontrol. Terakhir saya akan jelaskan bagaimana simulasi dari program atau jalan conveyor ini. Jadi ada, kita lihat yang tadi stop, X3 sensor limit, X4 sensor limit out, dan itu file dari relay di sini saya akan coba tekan komputer. Pada saat tombol start ditekan, maka mesin aktif. Namun konveyor belum jalan. Untuk konveyor bisa jalan, sensor limit in harus aktif terlebih dahulu. Jika sudah aktif, maka konveyor akan jalan terus. Jadi sensor limit in mendeteksi barang yang masuk pertama kali, maka konveyor akan terus jalan. Sebentar. Oke, kita buat ulang lagi. Kembali, tadi tombol tekan, maka mesin akan aktif terus, tapi konveyor belum jalan. Nah, jika sensor limit yang mendeteksi barang, limit yang in, maka konveyor akan jalan terus-menerus. Nah, karena konveyor jalan terus-menerus, dia barang akan otomatis dibawa terus sampai ke ujung konveyor. Nah, di ujung konveyor ada yang namanya sensor limit out. Nah, kalau sensor limit out ini mendeteksi selama 5 kali, yaitu menggunakan counter, maka konveyor akan mati. Jadi nanti syaratnya itu barang harus keluar dari mesin itu 5 kali, dari konveyor itu 5 kali.
dan harus dideteksi sama sensor limit out ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, conveyor mati karena sensor limit out sudah mendeteksi makan. Nah, tapi mesin tetap masih hidup karena tombol stop sama tombol emergency stop belum ditekan. Jadi kalau misalnya ada barang yang masuk lagi, barang ke-6 kita sebut, maka konveyor akan jalan terus sampai barang ke-10 terdeteksi oleh sensor. Nah, bagaimana cara menghentikan siklus ini? Nah, seperti yang tertera dalam soal, jika tombol stop ditekan atau tombol emergency stop ditekan, maka mesin akan mati. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan simulasi program versi. Oke, mungkin